رمضان
والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر عدد رزقه ورضا نعمه وزينة حمده ومداد إحسانه سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil-malikil qudusis salam. Bismillahil azizil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Fa inna insyaallah nabhasu li kitab Syekh Abdul Qadir Jailani Futuhul Ghaib wa nafa'ana bihi wa ulumi bidarain. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membukakan kepada kita hijab-hijabnya, membukakan kepada kita sehingga menjadikan kita menjadi kasyaf atas asrar ilahiyah, rahasia-rahasia ketuhanan, sehingga kita menjadi orang-orang yang ma'rifatullah di sisi Allah Subhanahu wa taala sampai kematian menjemput kita. Amin ya rabbal alamin. Di dalam Al-Gunyah, kalimat itu tadi, dari semua hal tadi, ada kalimat misalnya pihibjil asror. Nah, kita bicara tentang bagaimana orang Allah diberikan Allah fi amanatika, Allah berikan amanah kepadamu, itu ialah yang disebut dengan pihibjil asror, mampu memelihara rahasia-rahasia ketuhanan. Rahasia ketuhanan itu yang bagaimana? Nah, timbul pertanyaan, rahasia ketuhanan itu yang bagaimana? Di antara pembahasan tentang ketuhanan itu misalnya, yang paling lazim di dalam agama kita itu, yang kita kenal tadi adalah tawakal. Tawakal sudah tahu tadi berasal dari kata-kata wikalah atau tawakal. Wikalah yaitu mewakilkan urusan kepada Allah. Sebenarnya di atas tawakal itu ada lagi, tapi bagi orang kawas, bagi orang awam namanya tawakal. Bagi orang kawas ada namanya. Apa pemahamannya? Namanya taslim. Para aulia Allah, nah ini aulia Allah lagi tingkatan kawas maksus artinya, atau kawas artinya orang yang khusus. Ada lagi di atas orang khusus, kawas khusus yang lebih khusus lagi. Ada VIP, ada apa lagi di atas VIP? VIP dalam VIP. Nah, kayak apa tuh, Bib? Kursi presiden. Nah, ya lah, gitu kan? Ya lah. Nah, VIP. Wah, duduk di VIP itu sudah hebat. Soalnya ada lagi di atas VIP nih, lebih tinggi lagi dari VIP. Kawas, subhanallah. Habib. Lulus SMA. Senang bener Pak Lui sudah bisa lulus SMA, Bib. Sekalinya ada orang, apa itu, Jar? Titel apa itu, Jar? Aku kenapa tidak punya titel? MPD, Jar. MPD itu apa? Jar, Pak Lui. Dia orang master pendidikan, magister pendidikan. Master pendidikan. Kalau begitu, Jar, Jar Pak Lui, aku juga MPA, apa itu, ya, mantan preman, coba Lui. Maaf Pak Lui.
Sudah lelah-lelah sekolah SMA, kalinya ada lagi perguruan tinggi. Jadi ada tadi makam awam, makam khawas, kawasul. Makam awam dikenal dengan tawakal, makam khawas namanya adalah taslim, makam khawasul khawas namanya apa? Tafwid namanya. Bagaimana itu pemahaman antara perbedaan tiga itu? Nah, ini termasuk bagian daripada itu asror ilahiyah. Sebagai orang yang berada di sini adalah tanda dia sudah diberikan Tuhan hidayah supaya berada di sana. Jadi ketika orang itu diberikan makom tertentu oleh Allah, dia memiliki kelebihan, mampu dia berada di makom itu. Tawakal sudah enggak kita? Kita tawakal aja masih kurang bagus. Nah, itu pertanda kita masih awam di dalam awam. Awam di dalam awam itu apa, Beb? Nah, enggak apa-apa makam awam, asal jangan makam munafik aja lah. Makam munafik nih alih belajar agama bertahun-tahun, keluar sekolah belajar agama, sekalinya menggibah orang lain aja, meremehkan orang lain, mengatakan orang salah, mengatakan orang bidah, itu sia-sia. Bukan makam awam lagi itu namanya, makam munafik namanya itu. Apa itu hakikatut tawakul, kata Syekh Abdul Qadir Jailani dalam kitab Gunyah. Tawakal itu apa? Kan sebenarnya hakikatnya. Tadi sudah tahu tawakal artinya mewakilkan urusan kepada Allah. Di dalam Al-Quran tuh fa'ija ajamta fatawakal Allah. Bila engkau sudah tetap hati, maka wakilkanlah urusanmu kepada Allah. Itu Al-Quran. Al-Quran itu tidak satu itu aja, ayat yang lain ada lagi tentang tawakal sesuai dengan tingkatan. Ini makom awam dulu. Tafwidul umur ilallahi azza wa jalla. Sebenarnya hakikat tawakal itu adalah tafwid, penyerahan urusan ilallahi azza wa jalla kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia adalah penyerahan urusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah menyerahkan ini apa kita selesai? Ya Allah, berilah aku rezeki kepadamu. Berilah aku rezeki dalam hidup ini. Begitu kan? Itu doa kita kan? Dan hamba meyakini hanya engkau yang bisa melapangkan dan meluaskan rezeki bagiku, keluargaku, anak-anak. Yakin kita hanya Allah yang bisa meluaskan rezeki kita. Itu namanya orang yang sudah menyerahkan urusannya kepada Allah. Orang itu berarti sudah bertawakal. Tetapi watan ko an julumatil ikhtiar, dia sudah mampu membersihkan makna kegelapan dalam usaha-usahanya. Apa kegelapan dalam usaha itu? Watadbir, dan usaha kerjanya. Dia sudah memahami usaha yang dikerjakannya selama ini, misalnya jualan, dagang, untuk mencari rezeki jualan, bibah. Dia melihat, dia tidak lagi melihat dirinya yang hebat di situ. Misalnya sukses berjualannya, dia tidak melihat dirinya yang sukses itu, tapi semata-mata yang dilihatnya adalah bantuan anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka wataraka ila sahati suhudil ahkami wa taqdir, sehingga dia mampu memandang alam semesta ini tidak lain adalah perputaran rotasi takdir Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu keputusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini yang paling berat. Ini berat sekali. Tawakal ini berat, bukan hanya sekadar kata-kata, tapi meyakini dan memahami, meyakini. Kebanyakan kita manusia tidak bisa menerima kenyataan ini. Terlebih pada saat kita sukses. Pada saat kita sukses, kebiasaan manusia mengakui dirinya hebat. Misalnya orang Tamban, orang Tamban sukses menanam tanaman kelapa, kelapa sukses misalnya, sepulauan miliknya aja. Atau tanam garu misalnya di Tamban, sukses berhasil nanam garu, padahal garu di tanah tinggi, di Tamban nggak ditanam misalnya.
Maka si A ini akan berkata, siapa dulu aku ini? Wah, ya kan? Tidak bisa dia mengakui bahwa itu hasil kerja Allah. Itu karena anugerah bantuan semata-mata Allah, bukan kehebatan dirinya. Itu tidak mampu manusia. Coba aja. Itu masalah itu. Masalah lainnya silakan. Apakah berdagang kecil, bisa membangun rumah, bahkan bisa kentut aja siapa, Beb? Bisa kentut karena apa? Karena bantuan Allah kah? Karena kehebatan kita kah? Biasanya kita mengakui inilah manusia, wajar manusia bisa begitu. Allahnya sudah kita tinggalkan, subhanallah. Nah ini, karena itu kata Syekh, wa tawakkul, tawakal itu salah satu darajatin. Tawakal itu 3 derajatnya. Yang pertama tawakal, yang kedua summa taslim, yang kedua adalah taslim, yang ketiga disebut dengan tafwid. Nah ini rahasia asrar. Bisakah Anda memelihara jiwa Anda itu untuk tetap di tingkatan itu masing-masing? Oh, tawakal sudah mengerti, kita naik ke taslim lah, ya kah? Naik taslim tingkat kawas. Bagaimana sih rahasia yang mereka pelihara? Biasanya kalau tawakal itu yaskunu ilawa di rabbi. Orang tawakal itu bisa tenang hatinya karena janjinya Allah Subhanahu wa taala. Contoh, handphone itu ada kisah handphone kah? Anda yakin WA Anda, SMS kah WA kah namanya? Apa namanya? Nah, tulisan Anda sampai karena janji Telkom, siapa yang menulis suatu berita melewati jaringan Telkomsel, nah gitu kalau janji Telkom kalau pasti akan sampai. Maka si Paloi merasa tenang hatinya karena ada janji Telkom, ya kah? Bahwa SMS-nya atau beritanya akan sampai kepada kerabat yang dituju. Kenapa jadi yakin? Promosi Telkom mengatakan apa saja yang disampaikan dengan skala sekian-sekian pasti sampai. Jadi dia tenang hatinya. Tenang enggak? Tenang. Ujar Juleha, kalau mau mengawini aku bulan Januari tanggal 1 lamar datangi orang tuaku. Maka tenanglah si Paloi habis mendengar janjinya Julaiha. Kayak itu maksudnya geroleyak lah. Nah supaya paham banana. Kalau tidak paham lagi nih ngali benar dasar Paloi. Dasar Paloi kah? Kalau tidak mengerti jo ini terlalu benar lah. Paloi kisah berai. Proklamasi Indonesia itu siapa tanda tangannya? Jor guru. Bu guru di sekolahan. Lain ulun gue jarang datangan aja. Wah iya menjar gurunya goblok banget Paloi ini oleh. Pulang aja ke rumah. Pulang aja Paloi ini ke rumah. Ibu nih kan menggertak aja pulang nih maksudnya. Waduh sakit mana belajar Pak. Dasar pulang hari itu juga boleh. Membawa rasa dasar ngalih banget goblok nih bibe. Serba salah disuruh. Pulang ke rumah abahnya abah Paloi. Ya apa abah Paloi. Kenapa nak pulang belum siang ini kenapa pulang waktu SD Bib? Disuruh ibu pulang. Kenapa jadi pulang? Saya ditanya oleh ibu guru siapa tanda tangan proklamasi jadi Paloi. Lain saya tanda tangan. Oh kamu ini jar orang tuanya salah tangkap pulang udah serabah Paloi. Sekarang nih nak kayak sekolah tuh sulit. Untung kamu ini bisa sekolah. Kamu udah pandai bersyukur juga nih awalnya nih. SPP mahal. Cari duit sekarang ngalih. Sudah baiki akui aja Bang. Kamu yang menandatangani. Ya kabajar apa kalau nggih wajar. Pulangnya langsung yang datangnya ke sekolahan pulang jur jua. Pipai. Bu jar. Apa sih ibunya? Ulun gue saya gue yang tanda tangan proklamasi itu aja. Wah, jauh gurunya. Mana bisa aja gurunya. Wah, salah lagi jar Paloi ini.
Pulang aja ya gurunya sudah. Stres nih kamu nih kayaknya ya gurunya, pulang aja pulang. Abahnya lagi, nah kenapa pulang lagi Jar? Jadi Jar Pak Loy, sudah lu nakui. Tapi tidak mau juga masih. Ini mesti ada terusannya kisah ini. Iya kajar abahnya. Sudah aku datangi ke sana jarwanya. Kalau kamu tidak mengakui, biar aku yang mengakuinya jawabannya. Mau mana kalau datangi abahnya ke sekolahan. Bu Jar, urusan Paloi sudah buai Jar. Saya buai nang menandatangani proklamasi. Ya gurunya nih abalon anak nih kurang lebih aja. Nggak bisa jar gurunya. Pulang aja Pak Ebian. Salah lagi lah Jar. Terusakan kah guru Johan? Mana si guru Aliansah kah siapa? Tegang mana itulah? Di tengah jalan ketemu RT. Apa ini pulangan nih ya? Anak dengan orang tua pulang sekolah kapan nih Jarnya RT tertawa-tertawa Jar 2 orang nih. Iya kami tadi itu gurunya jadi sekolahan anakku dikisahkan oleh Nang Abah Palu itu dengan RT nih, anakku mengakui tanda tangan tidak mau gurunya tanda tangan proklamasi. Aku mengakui tanda proklamasi tidak mau juga. Wah, ujar RT-nya goblok juga. Soal tanda tangan dia sulit banget sih dia tanda tangannya. Jadi hati-hati goblok tuh bila makin goblok terus. Nggak ada menyinggung siapa-siapa lah. Palu itu Bang kisahnya nih. Sangat mudah kalau dipahami tawakal itu lah. Nah, sangat mudah dipahami. Jangan kayak Palu kan paham juga ya Allah. Kayak apa Bang? Tidak ada satu manusia diciptakan Allah sebodoh seperti Palu. Karena Palu itu fiktif aja lah. Palu itu peristiwa yang tidak benar ya. Terus akan biplah. Yang kedua, wasahibu taslim. Nah, orang yang taslim itu adalah yakfi bi ilmihi. Adapun orang taslim itu artinya berserah diri juga. Jadi tawakal itu artinya mewakilkan, berserah diri. Taslim itu berserah diri juga. Dia berserah diri itu karena sebab ilmunya. Sebab ilmunya. Kalau itu janji Allah. Kalau yang tawakal siapa yang misalnya membaca Al-Quran, wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Janji Allah siapa yang bertawakal pasti dicukupi. Sudah bertawakal juga rugi terus berdagang, napalah jangan bingung ya kan? Nah, yang kedua taslim. Orang tuh bertawakal kepada Allah tapi menurut ilmunya sudah. Nah, hebat nih lagi sudah. Bukan karena berita-berita apa-apa, dia pengalaman setiap bertawakal pasti Allah kabulkan kehendaknya dan selalu baik. Meskipun Allah tidak berjanji. Buktinya ujar si tingkat yang kedua nih. Dulu aku melamar Juleha, padahal aku tidak punya uang, dikabulkan. Bisa kawin dengan Juleha, meskipun tidak ada tertulis di dalam Al-Quran. Aku akan kawin dengan Juleha. Berarti aku bertawakal ini memang benar-benar bertawakal. Ucapan Nabiullah Ibrahim, ini aslamtu birabbil alamin. Aku berserah diri kepada Tuhan birabbil alamin, dengan Tuhan Rabbul alamin, Tuhan semesta alam. Nah, berdasarkan ilmu. Apa buktinya berdasarkan ilmu? Habis dilihat oleh Nabi Ibrahim, bulan dianggap Tuhan salah juga, matahari dianggap bulan bisa hilang juga, iyalah. Akhirnya berdasarkan kesimpulan analisis ilmu bahwa yang ada ini bukan Tuhan ya, jar Nabi Ibrahim.
Tuhan itu adalah pemilik matahari, bulan, bintang, dan segala-galanya alam semesta ini. Itu namanya orang tawakal di makam khawas namanya. Jadi tawakal itu sudah kebagian dari hidupnya. Kesimpulannya, pokoknya hanya Allah aja yang bisa mengizinkan perbuatan itu terjadi. Yang ketiga, wa sahibut tafwid yardo bihukmihi. Yang ketiga, makam tafwid ialah orang yang berserah diri dan mengerti akibat yang akan terjadi dengan memahami hikmah di balik semua yang terjadi itu. Kalau taslim itu boleh jadi kalau ada hal yang tidak masuk akal, yang tidak sesuai dengan ilmunya, bisa terkejut. Kebiasaan aku apa aja yang kau kehendaki terjadi, yalah tiba-tiba suatu saat tidak terjadi. Biasa doa minta hujan, turun hujan. Ternyata suatu saat minta turun hujan pada musim kemarau, tidak turun hujan. Biasanya bila meminta hujan itu tidak turun, dikabulkan Allah langsung. Tiba-tiba terkejut, hujan tidak turun. Meskipun sudah meminta kepada Allah Subhanahu, atau tidak berpindah hujannya. Nah, itu berdasarkan ilmu, kebiasaannya. Orang yang tafwid di tingkat yang ketiga mengerti hikmahnya. Kapan Allah semua ini terserah Allah. Meskipun orang sudah bertawakal, tetap masih bukan berarti Allah terikat dengan tawakal seseorang. Meskipun seorang hamba sudah berdoa kepada Allah, meminta sesuatu, Allah tidak terikat. Allah tidak wajib mengabulkan doa hambanya. Kedudukan hamba tetaplah hamba sesuai apa yang dikehendaki Allah. Tidak ada merubah sesuatu apapun hidup ini. Tidak akan berubah karena adanya kita, karena permintaan doa hambanya, kecuali berubah sesuatu itu karena memang semata-mata kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang dilakukan oleh Nabiullah Khidir alaihissalam ketika beliau berjalan di padang pasir yang tandus. Yang diucapkan beliau adalah, inni upawwidu amri ilallah masya Allah la haula wala quwata illa billah. Dalam kalimat yang panjang, bismillahi masya Allah, bismillahi masya Allah, apa kalimatnya? La yasrifus su'a illallah. Tidak ada yang memalik bismillah dengan menyebut nama Allah, masya Allah, segala sesuatu kehendak Allah. La yasrifus su'a, tidak ada yang memalingkan suatu keburukan, illallah, kecuali Allah. La ya'til khairu illallah, tidak ada yang mendatangkan kebaikan kecuali pada Allah. Tidak ada yang mendatangkan kebaikan illallah, kecuali Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma bikum min nikmatin faminallah. Tidak ada yang memberi kenikmatan kecuali hanya Allah. Masya Allah, dengan kehendak Allah segala sesuatu, sedangkan aku tidak ada daya dan upaya kekuatan apapun juga. Inilah tafwid tingkat khawasul khawas. Ini pula di akhir terjadi pada Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Beliau memproses hidup beliau dari taslim menjadi tafwid ketika beliau berhadapan dengan api Namrud. Api Namrud, tawalah, dibakar. Beliau berkata, upawwidu amri ilallah bismillahi bismillahi bismillahi. Itu di dalam catatan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Ibrahim, Nabi Khidir mencapai titik yang disebut dengan tafwid. Inilah termasuk bagian daripada rahasia Allah terhadap hambanya. Salah satunya, maka bagi hamba yang sudah mengerti ini, berarti dia berhak memahami ini dan melaksanakan ini. Berarti dia berhak memperoleh predikat orang yang memelihara amanah asrar ilahiyah. Mudah-mudahan bermanfaat.
mudah-mudahan dimaknai. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وفضله عمن